Pasal 2 Kelahiran Set, manusia mulai berlipat ganda dan menjadi penyembah berhala, sepertiga bumi dihancurkan, bumi dikutuk dan menjadi rusak karena kefasikan manusia. Kainan, raja yang bijaksana dan benar menubuatkan air bah, kelahiran Canok. Dan dalam tahun ke-130 tahun dari kehidupan Adam di bumi, dia bersetubuh lagi dengan Cafah istrinya, dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki sesuai keserupaan dan gambarnya. Dia menyebut namanya Set, katanya, karena Elohim telah menetapkan bagiku keturunan lain menggantikan Hebel, karena Kain telah membunuhnya. Set hidup 105 tahun, dan dia memperanakan seorang anak laki-laki. Set menyebut nama anaknya Enosh. Katanya, karena pada waktu itu anak-anak manusia mulai berlipat ganda, dan menyusahkan jiwa dan hati mereka dengan melanggar dan memberontak melawan Elohim. Dan semasa hidup Enoshlah, anak-anak manusia terus memberontak dan melawan Yahweh, untuk menambahkan amarah Yahweh terhadap anak-anak manusia. Maka anak-anak manusia pergi dan mereka melayani ilah-ilah lainnya, dan mereka melupakan Yahweh yang telah menciptakan mereka di bumi. Pada waktu itu anak-anak manusia membuat patung dari tembaga dan besi, kayu dan batu, dan mereka bersujud dan melayani mereka. Setiap orang membuat ilahnya dan mereka bersujud kepadanya. Anak-anak manusia meninggalkan Yahweh semasa hidup Enosh dan keturunannya, dan amarah Yahweh menyala-nyala karena perbuatan-perbuatan mereka dan kejijian yang mereka lakukan di bumi. Maka Yahweh membuat air sungai Gihon 3 meluap untuk menenggelamkan mereka. Dia menghancurkan dan menghabiskan mereka, dan dia menghancurkan sepertiga bumi. Meskipun demikian, anak-anak manusia tidak berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dan tangan mereka terus melakukan hal-hal yang jahat di mata Yahweh. Pada waktu itu tidak ada menabur maupun menuai di bumi. Tidak ada makanan bagi anak-anak manusia dan terjadi kelaparan sangat besar pada waktu itu. Benih yang mereka tabur pada waktu itu di tanah menjadi semak duri, tanaman duri dan onak, karena sejak zaman Adam hal ini telah dinyatakan mengenai bumi, sebagai kutuk dari Elohim, karena dia mengutuk bumi, karena dosa yang Adam perbuat di hadapan Yahweh. Ketika manusia terus memberontak dan berdosa melawan Elohim, dan rusak jalan-jalannya, maka bumi juga menjadi rusak. Enosh hidup 90 tahun dan dia memperanakan Kainan. Kainan bertumbuh besar dan saat dia berumur 40 tahun, dia menjadi bijaksana dan memiliki pengetahuan dan keahlian dalam segala hikmat. Dia memerintah atas anak-anak manusia, dan dia memimpin anak-anak manusia kepada hikmat dan pengetahuan, karena Kainan seorang yang sangat bijaksana dan memiliki pengertian dalam segala hikmat, dan dengan hikmatnya dia memerintah atas roh-roh dan setan-setan. Kainan tahu oleh hikmatnya bahwa Elohim akan menghancurkan anak-anak manusia karena telah berdosa di bumi, dan bahwa Yahweh di kemudian hari akan mendatangkan ke atas mereka air bah. Pada waktu itu Kainan menuliskan di atas lempengan-lempengan batu, apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, dan dia menyimpannya dalam perbendaharaannya. Kainan memerintah atas seluruh bumi, dan dia membawa sebagian anak-anak manusia untuk melayani Elohim, dan ketika Kainan berumur 70 tahun, dia memperanakan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Inilah nama anak-anak Kainan, yang sulung Mahalalel, kedua Enan, ketiga Mered, dan saudari mereka adalah Ada dan Zilah. Inilah 5 anak-anak Kainan yang dilahirkan baginya, dan Lemek 4 ben Metusyael, menjadi keluarga dengan Kainan oleh pernikahan. Dia mengambil 2 anak perempuannya sebagai istrinya. Ada mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Lemek, dan dia menyebut namanya Yabal. Dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan menyebut namanya Yubal. Zilah, saudarinya mandul-mandul pada waktu itu dan tidak memiliki keturunan. Pada waktu itu anak-anak manusia mulai memberontak melawan Elohim, dan melanggar perintah-perintah yang telah dia perintahkan kepada Adam, supaya beranak cucu dan berlipat ganda di bumi. Beberapa anak-anak manusia itu membuat istri-istri mereka minum minuman keras yang menyebabkan mereka mandul, supaya mereka dapat mempertahankan bentuk tubuh mereka sehingga penampilan mereka yang cantik tidak memudar. Ketika anak-anak manusia membuat sebagian istri-istri mereka untuk minum, Zilah juga minum bersama mereka. Perempuan yang melahirkan anak dipandang menjijikkan di mata suami mereka seperti janda selagi suami mereka hidup, karena hanya kepada yang mandul saja mereka mau terikat. Sesudah waktu yang lama, ketika Zilah telah menjadi tua, Yahweh membuka rahimnya.
Dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menyebut namanya Tubal-Kain. Katanya, setelah aku menjadi layu, aku memperolehnya dari El Shaddai. Dan dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, dan dia menyebut namanya Naomah. Katanya, setelah aku menjadi layu, aku mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Lemek telah menjadi tua dan lanjut umurnya, matanya telah pudar sehingga tidak bisa melihat. Tubal-Kain, putranya, membimbing dia dan pada suatu hari Lemek pergi ke padang, dan Tubal-Kain putranya bersama dia, sementara mereka berjalan di padang. Kain ben Adam berjalan mendekati mereka. Lemek telah sangat tua dan tidak bisa melihat jelas, sedangkan Tubal-Kain putranya masih sangat muda. Tubal-Kain mengatakan kepada ayahnya supaya menarik busur panahnya, dan dengan anak panah itu dia membidik Kain yang masih sangat jauh. Dia membunuhnya, karena dia kelihatan kepada mereka seperti seekor binatang. Anak panah itu menembus tubuh Kain walaupun dia masih jauh dari mereka. Dia jatuh ke tanah dan mati. Yahweh menuntut pertanggungjawaban atas Kain sesuai kejahatannya, yang telah dia lakukan kepada adiknya Hebel, sesuai firman Yahweh yang telah diucapkannya. Dan terjadilah setelah Kain mati, Lemek dan Tubal datang untuk melihat binatang yang mereka bunuh, dan mereka memperhatikannya, dan lihatlah, Kain kakek mereka tergeletak mati di tanah. Lemek sangat berduka cita karena telah melakukan ini, dan dengan memukulkan kedua tangannya dia memukul putranya hingga mati. Istri-istri Lemek mendengar apa yang telah Lemek perbuat, dan mereka berusaha membunuhnya. Istri-istri Lemek membencinya sejak hari itu, karena dia membunuh Kain dan Tubal-Kain, dan istri-istri Lemek berpisah darinya, dan tidak mau mendengarkan dia pada waktu itu. Lemek datang kepada istri-istrinya, dan dia memaksa mereka mendengarkan dia mengenai peristiwa ini. Dia berkata kepada istrinya Ada dan Zilah, "Dengarkan suaraku, hai istri-istri Lemek, perhatikan kata-kataku, karena sekarang kalian telah membayangkan dan berkata bahwa aku membunuh seorang laki-laki karena lukaku, dan seorang anak karena bilur-bilurku, walaupun mereka tidak melakukan kekerasan. Namun ketahuilah bahwa aku telah tua dan beruban, dan bahwa mataku telah memudar karena usia, dan aku melakukan semuanya ini tanpa mengetahuinya." Dan istri-istri Lemek mendengarkan dia dalam hal ini, dan mereka kembali kepadanya karena nasihat Adam ayahnya. Namun mereka tidak melahirkan anak-anak bagi dia mulai saat itu. Karena mengetahui bahwa amarah Elohim semakin bertambah pada waktu itu terhadap anak-anak manusia, untuk menghancurkan mereka dengan air bah karena perbuatan mereka yang jahat. Dan Mahalalel ben Kainan hidup 65 tahun dan dia memperanakan Yered. Yered hidup 62 tahun dan dia memperanakan Canok.